Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Baik. Hari ini pelajaran kita adalah tentang coding ya, berpikir komputasional, yaitu dekomposisi dan algoritma pada materi sistem skala. Ya, tadi sudah Pak Guru tanyakan kabarnya baik dan sehat ya. Ya. Sekarang bagaimana perasaan kalian? Happy. Happy ya? Ya. Saya harapkan semuanya happy, biar nanti pelajarannya kita dapat berjalan dengan baik. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan apa untuk berdoa? Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Baik, untuk nasionalisme kita tetap terjaga, mari kita bernyanyi bersama-sama, nyanyikan lagu nasional. Baik, anak-anak, saat tubuh mengalami kejadian tak terduga seperti terjatuh, bagian lain langsung merespon cepat. Tangan mengusap luka, mulut berkata, "Aduh, ini berkat sistem saraf yang Tuhan berikan kepada kita." Mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang mari kita lakukan ice breathing. Ikuti perintahnya. Silakan berdiri. Bisa ke samping. Alhamdulillah. Jaga jarak. Biar enggak nak namanya ya. Siap kan? Ya. Baik. Ikuti perintah yang saya ucapkan ya. Sentuh kepala, sentuh hidung, angkat tangan kanan, tepuk tangan 2 kali, duduk perlahan, sentuh telinga kiri dengan tangan kanan sambil jongkok. Tepuk tangan sebelum kamu berdiri, tapi terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan tadi kalian sudah melakukan SDG, yaitu ikuti perintah. Ya. Tadi kita bermain, coba ikuti perintahnya. Perintah yang Pak Guru berikan ini seperti sebuah rancangan. Dan hal yang kamu lakukan adalah sebuah respon. Hal ini sama dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sistem saraf. Pembelajaran kali ini kita akan mengintegrasikan materi dengan cara berpikir komputasional.
yaitu berpikir seperti Komputer. pada bagian dekomposisi dan algoritma. Baik, tujuan pembelajarannya kita hari ini adalah melalui kegiatan dekomposisi, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian utama sistem saraf dan menjelaskan fungsi masing-masing dengan tepat. Melalui urutan langkah algoritma, siswa dapat menjelaskan proses kerja sistem saraf dalam merespon rangsangan dengan tepat. Melalui kegiatan simulasi, siswa dapat menyusun flowchart sederhana menggambarkan proses kerja sistem saraf dengan berkolaborasi. Nanti kalian akan jawab ya. Ya, kegiatan hari ini nanti ya mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kemudian diskusi, eksplorasi, mendekomposisi permasalahan, menentukan algoritma sebuah proses. Ya, pernahkah kamu tidak sengaja menyentuh panci atau setrika yang panas? Apa yang kamu lakukan saat hal tersebut terjadi? Kaget. Aduh. Au. Menarik tangan dengan cepat. Menarik tangan dengan cepat. Lagi. Nah, kenapa tubuh kita bisa langsung menarik tangan ketika menyentuh benda panas? Padahal kita tidak memikirkannya dulu. Ya, kamu kan nggak berpikir, nanti kalau saya kena panas, saya tarik dengan cepat, kan tidak ya. Tahu-tahu kamu menyentuh panci panas, tidak sengaja tiba-tiba langsung, aduh, au, dengan menarik tangan dengan cepat. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu ya. Dan sekarang seorang anak jatuh dari sepeda dan segera menarik tangannya ketika kulitnya tergores. Bagaimana tubuh bisa bereaksi begitu cepat? Berikutnya, mari mendekomposisikan permasalahan tersebut dengan pertanyaan berikut. Bagian tubuh mana yang pertama kali menerima rangsangan saat kulit tergores? Bagian tubuh mana yang mengirimkan informasi dari kulit ke otak? Bagian tubuh mana yang memutuskan apa yang harus dilakukan setelah menerima informasi itu? Bagian tubuh mana yang mengirimkan perintah kepada otot untuk bergerak? Bagian tubuh mana yang akhirnya melakukan gerakan menarik tangan? Bagaimana cara kerja sistem saraf manusia saat menerima rangsangan? Ya, itu nanti pertanyaan tadi yang ada di sini tadi akan kalian jawab dengan berdiskusi kelompok. Ya, nanti kalian bekerjasama dengan temannya dalam satu kelompok untuk menjawab pertanyaan ini. Ya? Ya. Oke, sekarang waktunya untuk diskusi kelompok. Ya, Pak Guru akan bagikan LKPD untuk kalian. Sudah dapat semuanya ya? Ya. Baik. Untuk yang aktivitas 1 silakan kalian buka LKPD-nya. Aktivitas 1 yang ini. Yang ini ya. Seorang anak jatuh dari sepeda dan segera menarik tangannya ketika kulitnya tergores. Bagaimana tubuhmu? Sudah ya? Saya kira semuanya sudah selesai. Sebelum kalian nanti mempresentasikan ke depan, mari kita adakan ice breaking lagi. Nah, biar tambah semangat, silakan berdiri semuanya. Nah.
selanjutnya saatnya kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nanti setiap kelompok perwakilan satu anak saja ya. Oke. Baik, sekarang kelompok satu dulu mungkin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Siapa? Ilham yang maju. Oke, silakan. Nanti perwakilan tiap kelompok ya, tunjuk temannya satu ya. Baca yang keras kan? Seorang anak jatuh dari sepeda dan segera menaik karenanya. Ketika kulitnya tergores, bagaimana tubuh bisa bereaksi begitu cepat? Apa yang terjadi dalam tubuh? Langkah 1. Bagaimana pendapatmu tentang permasalahan di atas? Kulit merasa sakit, lalu saraf memberitahu otak. Otak cepat memberi perintah ke otot untuk menarik tangan. Ya, terima kasih untuk Ilham kelompok 1. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Oh, Destina, silakan Destina. Ya. Tuliskan bagaimana tubuh yang terlibat dalam peristiwa ini. Gunakan bacaan di atas sebagai alat bantu kamu dalam menemukan informasi. Bagian tubuh yang terlibat: mata, fungsi tulang belakang, saraf sensorik, saraf motor. Fungsi dari peristiwa: mata fungsinya tempat berpikir dan memerintah tubuh. Sumsum tulang belakang, fungsinya jalan cepat pesan dari otak untuk menggerakkan tubuh otomatis. Saraf sensorik, fungsinya mengirim pesan pada otak tubuh. Saraf motorik, fungsinya mengirim perintah dari otak ke otak supaya bergerak. Ya, terima kasih untuk Destina. Tepuk tangan anak. Silakan untuk kelompok 4. Tuliskanlah rangkaian peristiwa yang terjadi sesuai dengan permasalahan di atas. Berikan nomor urut pemberian maklumat. 1. Kulit terasa sakit, yang salah masuk ke saraf perasa. 2. Saraf perasa mengirim pesan ke otak. 3. Otak cepat memutuskan untuk menarik tangan. 4. Saraf penggerak membawa perintah ke otak tangan. 5. Otot tangan segera menarik tangan dari barisan. Terima kasih untuk Melani ya, perwakilan kelompok 4. Tepuk tangan anak. Itu tadi perwakilan dari kelompok 4 ya. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi kalian semua sudah terjawab ya, bahwa tadi kita sudah melaksanakan dekomposisi terhadap permasalahan anak yang jatuh dari sepeda, bagian tubuh dan perannya yang ada pada peristiwa tersebut, yaitu 1. Otak ya. Yang pertama otak ya. Otak. Nah, ini hasil dari dekomposisi kalian tiap kelompok ya. Di sini di kolom yang kiri bagian tubuh yang terlibat. Ya, yang sebelah kolom kanan fungsi dalam peristiwa tersebut. Yaitu yang pertama otak. Ya. Otak itu tempat berpikir dan memerintah tubuh. Ya. Yang kedua, sumsum tulang belakang, jalan cepat pesan dari otak untuk menggerakkan tubuh otomatis. Seperti ya, itu jalannya ini sumsum tulang belakang. Yang ketiga, saraf sensorik, yaitu mengirim pesan pada organ tubuh. Ya, saraf sensorik itu mengirim pesan pada organ tubuh. Nah, saraf motorik mengirim perintah dari otak ke otot supaya bergerak. Ya.
itu saraf motorik, sehingga dari semuanya ini tersusun sedemikian rupa sehingga dari kejadian tersebut ya ada sistemnya yaitu yang pertama otak berpikir langsung pulang berangkat bekerja dengan berjalan cepat tersebut, kemudian saraf sensorik mengirim pesan pada organ tubuhnya. Organ tubuh mana yang bergerak yang yaitu tangan ya, saraf motorik mengirim perintah dari otak ke otot tangan itu tadi langsung bergerak dengan cepat dengan bergerak menutupi luka ya. Itu tentang dekomposisi. Kemudian yang berikutnya yaitu mengurutkan rangkaian peristiwa yang terjadi sesuai dengan permasalahan di atas. Berikan nomor urut di bagian depan kalimat. Nah ini tadi yang tugasnya ini ya, KPT yang ini mengurutkan rangkaiannya. Nah, dari beberapa masalah yang ada ini ternyata sudah diurutkan ya oleh kalian, dan ini saya lihat kelihatannya ini betul apa enggak ya? Kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, saraf perasa mengirim pesan. Ternyata ini nomor 2. Ya, yang pertama terletak di mana? Kalimat nomor 2. Ya. Yang pertama, kulit terasa sakit, rangsangan masuk ke saraf perasa. Ini jawaban nomor 1, kita lihat. Nah, berarti benar ya. Kulit terasa sakit, rangsangan masuk ke saraf perasa. Yang kedua, saraf perasa mengirim pesan ke otak. Ini jawabannya benar. Ini yang kedua. Saraf perasa mengirim pesan ke otak. Yang ketiga, kalimat yang paling akhir. Otak cepat memutuskan untuk menarik tangan. Nah, otak cepat memutuskan untuk menarik tangan. Nah, ini nomor 3 dari Bapak sendiri. Kemudian nomor 4, saraf penggerak membawa perintah ke otot tangan. Saraf penggerak membawa perintah ke otot tangan. Ini nomor 4, betul. Yang terakhir, otot tangan segera menarik tangan dari goresan. Otot tangan segera menarik tangan dari goresan. Iya, betul. Ya. Jadi ini urutannya, jawabannya adalah, coba dilihat kelompok yang lain, 2, 1, 4, 5, 3. Ya, benar kelompok yang lain? Nah, terima kasih. Kalau sudah benar jawaban kalian semuanya, berarti kalian sudah mengerti tentang sistem saraf. Nah, sekarang apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang sistem saraf. Apa yang bisa kalian terapkan di kehidupan nyata? Bisa? Bisa. Bagaimana perasaanku saat menyelesaikan masalah ini bersama teman? Happy, senang ya. Itu senang. Ceria, ya. Bisa menyelesaikan masalah dengan baik ya, bersama-sama. Oke. Ya, nanti anak-anak akan saya kasih soal ya untuk pertanyaan kalian, dan jangan lupa nanti setelah selesai dikerjakan langsung dikumpulkan ya. Nah, kemudian besok yaitu membaca materi tentang, ini tugas besok ya, membaca materi tentang menjaga kesehatan sistem saraf di rumah, yang hasilnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya, pada besok. Jadi jangan lupa apa? Membaca materi tentang menjaga kesehatan sistem saraf di rumah. Ya, oke. Besok kita lanjutkan. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini selesai, dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa terus belajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.